Mereka ini sebetulnya Pak yang sudah mengabdi kepada daerah, yang saya tahu betul mereka mengabdi puluhan tahun. Mereka dengan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bahkan mereka ini lebih rajin daripada tenaga-tenaga ASN. Mereka sangat patuh, takut sekali. Padahal gaji mereka pada saat itu sama sekali dari daerah belum seperti hari ini memberikan gaji yang cukup kepada tenaga honorer. Nah, mereka inilah sampai hari ini dengan sabarnya Pak Menteri masih menunggu peluang itu. Kapan mereka diberi peluang untuk bisa, sekalipun hanya sehari misalnya. Karena mereka akan memasuki masa usia pensiun, karena lamanya mereka mengabdi tapi tidak terakomodir. Saya tahu betul Pak Menteri ini adalah orang yang memiliki kepedulian yang sangat besar kepada orang cilik Pak, orang yang kecil. Dan mereka inilah orang cilik Pak, orang-orang yang memang pesuruh di kantor-kantor itu, dan mereka belum merasakan nasib dengan saudara-saudaranya. Ini tidak ada keadilan sesungguhnya Pak. Namun ada satu hal Pak, kekhawatiran kita ke depan, profil ASN yang direkrut dengan cara yang seperti yang kita lakukan hari ini. Kalau sekarang ini Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa bagaimana kita di Indonesia. Bapak Presiden dulu waktu ke Turki menceritakan kepada kami waktu itu kepala daerah, beliau datang di Turki itu hanya dalam waktu kurang lebih 15 menit seluruh perizinan selesai Pak. Tapi hari ini bagaimana? Bapak Presiden sudah membuat berbagai macam lembaga untuk menyederhanakan ini. Tapi apa yang terjadi? Karena ini Pak, kita belum bisa mendapatkan profil pelayan negara yang memiliki tiga hal itu: berakhlak, berkompeten, dan berwawasan tentunya. Politisasi ASN ini perlu diantisipasi, terutama dalam Pilkada 2024 yang akan datang. Politisasi ASN ini sangat berbahaya Pak Menteri, sehingga biasanya banyak ASN ini sistem pembinaan karir mereka sangat susah Pak. Ketika datang pejabat, ya, pejabat kepala daerah yang dipilih, dia akan balas dendam Pak. Yang susah ini ASN. Jadi mungkin saya ingin menyarankan pada kesempatan ini ada aturan yang jelas buat melindungi ASN kita Pak, supaya mereka terlindungi dari politisasi ini. Datang kepala daerah yang baru semua diganti Pak kepala dinasnya, tanpa tidak ada alasan apapun, tidak ada ukuran apapun mereka diganti. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal kepada Pak Menteri. Yang pertama, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi, saya sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Menpan RB, kemudian Kepala BKN selama ini dalam seleksi CPNS. Saya kira dari hari ke hari semakin bagus, dan kita tentu juga melihat hasilnya transparan. Namun walaupun belum sampai pada substansi yang kita harapkan tentang profil seorang ASN yang benar-benar bisa melayani masyarakat, itu mungkin masih dalam proses ke depan, tentunya dalam perbaikan sistem perekrutan kita. Saya ingin kembali Pak berkaitan dengan persoalan tenaga administrasi. Sebagaimana yang telah saya bacakan tadi di hasil rapat kita pada tahun 2020 yang lalu, salah satu kesimpulannya adalah Komisi 2 meminta kepada kementerian untuk memberikan porsi khusus kepada tenaga administrasi kita yang pada tahun 2013 seingat saya itu terakhir dilakukan seleksi seluruh Indonesia Pak. Dan kalau tidak salah ingat itu setengah dari usulan kita semua dari daerah itu yang dinyatakan lulus. Lulusnya pun itu kalau saya tidak salah ingat Pak Menteri waktu itu dinyatakan lulus dan tidak ada nilai, tidak diumumkan nilainya, ya. Sehingga teman-teman yang lain yang belum lulus itu masih berharap akan mendapatkan nasib yang sama dengan saudara-saudaranya yang telah lulus di tahap awal itu. Namun mereka mungkin karena moratorium yang disampaikan tadi, sehingga
sampai hari ini mereka belum pernah terakomodir Pak Menteri. Mungkin Pak Menteri memang kalau kita lihat dari kategori tenaga administrasi yang ada, sesungguhnya belum menyentuh mereka Pak. Yang mereka kebanyakan ini beberapa tahun kalau saya tidak salah ada seleksi, diberikan kesempatan dengan umur memprioritaskan umur 35 tahun. Saya masih ingat itu. Namun setelah itu sudah tidak ada lagi Pak. Tenaga administrasi yang dimaksudkan Pak adalah mereka-mereka, contoh misalnya Caraka, ya. Contoh misalnya office boy, tenaga komputer, operator komputer. Mereka ini sebetulnya Pak yang sudah mengabdi kepada daerah. Dan saya tahu betul mereka mengabdi puluhan tahun. Mereka dengan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bahkan mereka ini lebih rajin daripada tenaga-tenaga ASN. Mereka sangat patuh, takut sekali. Padahal gaji mereka pada saat itu sama sekali dari daerah belum seperti hari ini memberikan gaji yang cukup kepada tenaga honorer. Nah mereka inilah sampai hari ini dengan sabarnya Pak Menteri masih menunggu peluang itu. Kapan mereka diberi peluang untuk bisa, sekalipun hanya sehari misalnya. Karena mereka akan memasuki masa usia pensiun, karena lamanya mereka mengabdi tapi tidak terakomodir. Nah, itu kira-kira Pak Menteri yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sehingga mudah-mudahan ini kesempatan besar. Saya tahu betul Pak Menteri ini adalah orang yang memiliki kepedulian yang sangat besar kepada orang cilik Pak. Orang yang kecil. Dan mereka inilah orang cilik Pak. Orang-orang yang memang pesuruh di kantor-kantor itu. Dan mereka belum merasakan nasib dengan saudara-saudaranya. Ini tidak ada keadilan sesungguhnya Pak. Mereka ini mendapatkan nasib yang tidak beruntung, hanya persoalan ketidakadilan sesungguhnya. Karena sahabat-sahabatnya yang lain sudah terekrut mereka dengan seleksi yang formalitas sifatnya Pak. Yang saya ingat waktu itu. Belum Pak Menteri di situ. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini sesuai dengan rekomendasi dari Komisi 2, kami sekali lagi masih sangat berharap Pak Menteri bisa memberikan ruang kepada saudara-saudara kita ini yang hari ini sangat menunggu kebijakan besar dari negara untuk bisa ada keberpihakan buat mereka. Saya kira itu yang perlu. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tenaga administrasi ini beda dengan tenaga teknis Pak. Tenaga administrasi yang dimaksudkan yang hari ini mengeluh di mana-mana itu adalah mereka seperti yang saya sebutkan tadi, tenaga Caraka, office boy, kemudian tenaga komputer yang dulu karena masih bikin-bikin amplop Pak Menteri dulu. Mereka ini tugasnya karena dulu belum secanggih sekarang. Ya. Masih mengetik dengan ketikan-ketikan mesin ketik biasa, belum komputer seperti hari ini. Itu yang pertama Pak Menteri. Yang kedua, saya kembali kepada kepala BKN Pak. Saya sangat memberi apresiasi tentu apa yang disampaikan Pak Kepala tadi itu luar biasa. Memang kita lihat hasilnya. Namun ada satu hal Pak, kekhawatiran kita ke depan, profil ASN yang direkrut dengan cara yang seperti yang kita lakukan hari ini. Saya ingin menyampaikan sedikit Pak gambaran saya sebagaimana visi misi Bapak Presiden, bahwa ke depan ini ada 3 proyeksi sesungguhnya tampilan ASN ya abdi negara kita ini di abad 21. Saya masih ingat sekali beliau selalu menyampaikan itu melalui revolusi akhlak ya mental, yaitu berupa yang berkarakter, yang berkompeten dan yang berwawasan ya. Mudah-mudahan ini ke depan bisa menjadi format sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan sosok ASN yang memiliki 3 hal ini. Berakhlak, berkompeten, dan berwawasan tentunya. Nah ini, kalau ini kita dapatkan saya kira insya Allah misi besar dari Kementerian, Menpan RB, kemudian KSN insya Allah akan menjadikan Indonesia memiliki pelayan yang bisa diharapkan sebagaimana visi misi Bapak Presiden tentunya. Kalau sekarang ini Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa bagaimana kita di Indonesia. Bapak Presiden dulu waktu ke Turki menceritakan kepada kami waktu itu kepala daerah. Beliau datang di Turki itu hanya dalam waktu kurang lebih 15 menit seluruh perizinan selesai Pak. Tapi hari ini bagaimana?
Bapak Presiden sudah membuat berbagai macam lembaga untuk menyederhanakan ini, tapi apa yang terjadi? Karena ini Pak, kita belum bisa mendapatkan profil pelayan negara yang memiliki 3 hal itu. Memiliki akhlak, tentu kompeten, kemudian kompeten dan berwawasan tentunya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, saya ingin menyampaikan juga kepada Pak Menteri terkait dengan beberapa masalah-masalah di daerah Pak. Soal kepatuhan daerah dalam menyikapi tentang persoalan ASN. Mungkin ini ada hubungannya juga dengan Kementerian Dalam Negeri Pak, tapi banyak pengaduannya itu ke ASN Pak. Soal misalnya politisasi ASN, dan ini mungkin saya sampaikan pada kesempatan ini kepada Pak Menteri, ini perlu diantisipasi, terutama dalam Pilkada 2024 yang akan datang. Politisasi ASN ini sangat berbahaya Pak Menteri. Sehingga biasanya banyak ASN, ini sistem pembinaan karir mereka sangat susah Pak. Ketika datang pejabat, ya, pejabat kepala daerah yang dipilih, dia akan balas dendam Pak. Yang susah ini ASN. Jadi mungkin saya ingin menyarankan pada kesempatan ini ada aturan yang jelas buat melindungi ASN kita Pak. Supaya mereka terlindungi dari politisasi ini. Bayangkan Pak, kalau mereka kepala daerah mau berakhir masa jabatannya, melantik, semua diganti, kemudian datang pejabat baru mengganti lagi. Kepala daerah ASN yang tidak mendukung dia semua akan diganti Pak, kepala dinas. Jadi tidak ada kepastian buat ASN kita. Jadi perlu dipikirkan ke depan ada sebuah aturan Pak yang melindungi mereka. Jangan seperti yang terjadi hari ini, dan saya yakin Bapak dari KSN itu banyak menerima pengaduan ini. Datang kepala daerah yang baru semua diganti Pak kepala dinasnya. Tidak ada alasan apapun, tidak ada ukuran apapun mereka diganti. Ini kira-kira penyampaian saya Pak Menteri. Sekali lagi terima kasih banyak atas upaya yang sudah dilakukan selama ini dalam membina, tapi banyak hal yang masih perlu kita perbaiki ke depan untuk mendapatkan kualitas ASN kita yang lebih baik, sehingga pelayanan di negeri ini akan lebih baik lagi. Saya kira demikian, terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.